Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat? Alhamdulillah. Apa kabar Pak? Sehat. Gua Adek. Gue dengan Wendy. Bang Wendy. Kalau boleh panggil abang boleh, panggil encang boleh. Ya pokoknya kita sebisa mungkin lebih akrab lah. Yang penting semuanya sehat. Bisa Amin. silaturahmi. Amin. Ya teman-teman. Amin. Ya kan? Apa jadi doa? Amin. Ya kan lu tadi. Oh iya benar iya. Ini kita bikin channel namanya Belum nemu. Belum Nemu. Belum Nemu. Belum nemu. Channel belum nemu. Belum Nemu. Ya pokoknya ini ajang silaturahmi sih lebih tepatnya. Nah, Berbagi pengalaman nih. Secara nggak langsung kita udah lama nggak ketemu sob. ya. Jadi kan selama kita nggak ketemu nih ya, Oh, lu kan katanya sering apa namanya tuh? Jalan-jalan tuh, touring. Ya, Kalau lu dapat gua- kabar dari siapa lu? Lu Kan- termasuk kepo gue juga lu. kan gua follower lu nyet. Oh lu mantau gue di IG. Oh iya, buat teman-teman nih, gue buat sekalian perkenalin diri. Nanti di link deskripsi gue ada IG gue. Mungkin ntar bisa jadi buat kalian untuk berbagi pengalaman. Gue ada pengalaman perjalanan touring, ya ke suatu daerah, tempat segala macem lah artinya. Gue selama touring sama bini gue deh. Jadi kita seneng jalan. Bini lu mau ngikut mulu ya, lu takut. Ya itu bukan rahasia umum lah deh. Bisa aja gue jalan sendiri, cuma kunci motornya ada sama di bensin. Ya pokoknya gue seneng lah, artinya gue bisa berbagi ke apa ya, kesukaan atau hobi gue deh gitu ke bini gue, bisa menikmatin dan secara pemikiran yang asik gitu loh. Oke, Nah, gini deh. coba. Sorry gue potong. Saat lu perjalanan hobi ini kan pasti ada sesuatu hal yang mungkin berbau Ya, kayak gue bilang tadi itu. gitu kan. Ya kita saling cerita nih ke pemirsa ya, mungkin suatu saat nanti Cangcing bisa ngalamin hal yang mistis kayak gue rasain. Kok bisa ya Bibi? Gue mau cerita perjalanan gue. Lu jangan ngarang tuh gini, jangan ngarang. Yang Ada benar. videonya kan? Ya gue berbicara secara visual dan secara Audio visual. ya secara itulah. Ini sih kembali lagi ya, lu mau percaya atau enggak, ini yang gue alamin sama istri gue, pernah ngalamin suatu kejadian yang boleh dibilang di luar nalar gue sih deh. Saat gue bukan ziarah sih ya, jatuhnya gue main ke tempatnya si Mbah Marjan tuh di Jogja, Mbak Marijan, daerah almarhum. sekitar Kaliurang. Merapi, gitu lah. Merapi Merapi situ ya. bener. Jadi awalnya gue mau jalan ke situ, tiba-tiba Nggak jadi. ada sesuatu hal yang di luar nalar gue lah gitu. Iya, iya, iya. Oh iya, buat catatan tuh waktu gue jalan saat itu pandemi loh. Hampir seluruh daerah yang ada objek wisatanya semua ditutup. Tutup. Lalu bisa ke situ. Itu dia, gue bilang gue terbilang nekat, gila, gambling dari rumah jalan, nggak ada niat tujuan, tiba-tiba bini gue, jalan kemana gitu. Sampai tibalah gue di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jawa Tengah tuh Itu besar. tadinya tanpa tujuan apa emang udah Nggak ada awalnya? nggak ada tujuan. Pokoknya yang penting gue bisa motoran, gue udah lama nggak motoran, bini gue juga udah kepengen jalan. Berarti itu serem banget tuh ya di daerah Mbak Marijan itu ya. Sepi, Kalau pandemi ya kan. dalam suasana pandemi ya lu ngerasain lah, nggak usah di luar situasi objek wisata yang udah terkenal dalam tanda kutip horor lah ya gitu. Lu ngadepin di rumah sakit aja udah horor kan gitu loh. Situasinya udah beda gitu. Pas lu sono apa yang terjadi tuh? Apa lu ketemu Mbak Marijan, apa lu ketemu Ya kalau ketemu Mbak Marijan mah nggak ada lah. Nggak ada, Itu ya? kan karena memang ada makamnya. Ini pengalaman yang gua ambil saat video syuting sih sebenarnya.
Ya biasa gue kan selalu jalan tuh bawa action cam, dokumentasi perjalanan gue taruh di laptop sampai gue tiba di hotel. Bini gue ngerasain badannya katanya nggak enak, demam. Ya pokoknya ada sesuatu hal yang janggal lah menurut dia yang alamin gitu. Itu dari hotel tuh, pas udah di hotel. Pas di hotel dia cerita kayak gitu, gue juga nggak ngerti. Tiba-tiba dari rumah sehat, bini gue tuh bilang Masuk angin kali. ya kalau gue bilang sih mungkin ya ada sesuatu hal yang ketempelan kan. Gue nggak ngerti, ntar pemirsa lah yang jelasin, gue nggak tahu lah pengalaman gue kayak gitu. Pokoknya tuh setelah sampai hotel buat download hasil video gue selalu gue simpen di laptop. Itu bini gue udah ngerasain suatu hal yang kok badan gue nggak enak ya pak. Ini pas udah ngalamin udah kejadiannya apa pas sebelum nih? Setelah gue ambil video itu di lokasi sampai di hotel gue copy kan. Apa sih, ada apa sih, emang lu ketemu apaan gitu? Gue jelasin di video lah nanti. Pokoknya pemirsa bisa lihat deh nanti video ini, suatu kejanggalan yang gue ambil mungkin di luar nalar gue ya. Karena setiap kali perjalanan itu bini gue selalu yang pegang alat rekamnya, action cam gue sampai di lokasi natural lah pokoknya, ambil pemandangan segala macem. Sampai satu di lokasi tempat napak tilasnya Mbak Marijan itu semua tuh normal. Lu ke itu kejadiannya di lokasi rumahnya apa? Ya, di rumahnya. Gue nggak ngerti tiba-tiba video yang diambil Di rumahnya Marijan ya? Iya, di tempatnya Mbak Marijan itu. Lu Marijan aja lu kira sirup barangan aja lu ngomong. Iya. Orang tua itu. Ya, terus pas jadi apa sih yang lu alamin tuh? Apakah ada penampakan almarhum Mbah? Apa lu apalah gitu, atau ngelihat sesuatu yang gimana tuh ceritanya tuh? Lebih ke akal sehat dan nalar secara teknologi sih kalau gue lihat ya. Karena dalam pengambilan gambar saat bini gue ambil itu di action cam itu secara visual semua normal, audio juga normal, sampai satu titik di sudut lokasi itu tiba-tiba kamera gue terbalik dalam posisi normal karena tanpa lu apa-apain tuh ya. Gak ada gue apa-apain, dan sampai di lokasi itu gue nggak sadar gitu loh, bini gue juga nggak sadar. Lu Setelah lagi pingsan kan bagaimana? ya enggak, artinya bini gue asik sendiri ngambil buat iniannya dia. Setelah sampai di penginapan gue ambil lah itu dokumentasi itu, mana sih nih, gue ambil, gue download segala macam. Dan itu yang bikin bini lu jadi mungkin saat itu dia ngerasa berasa badannya nggak enak lah, apa ketemplokan gitu ya. Ketemplokan, lo kata semen templok. Ya pokoknya gue nggak ngerti lah nanti seperti itu, sampai gue berpikir apa gue nggak permisi atau gue mungkin ada sesuatu hal yang mengganggu, nggak suka dalam situasi yang gue ambil gambar ya, kayak gitu. Gue nggak ngerti ya. Ini kali mestinya lu kalau mau ambil gambar gitu Permisi lah ya. Ya pokoknya itulah cerita gue seperti itu, sampai akhirnya gue coba buat ya berdoa, gue minta ya. Tapi lu sendiri nggak Gue nggak ngalamin apa-apa. Nggak ngalamin apa-apa tuh Itu ya. bini gue yang sampai ngerasain demam tinggi. Nah itu ada suatu kejanggalan juga tuh. Gue nginep di sekitaran hotel daerah Sleman ya kalau nggak salah tuh. Gue masuk ke hotel dan gue nggak habis pikir itu kamar gue doang yang mati. Kamar lu doang tuh ya. Sampai gue komplain ke pengelolanya gitu, ini kok lampu gue mati gitu kan, semua mati, stop kontak, saklar lampu, sampai Itunya kali tuh kartunya belum colok. tokennya ya. Ya pokoknya kayak gitu deh, gue bilang nih apa berkelanjutan saat gue yang tadi pagi gitu kan, sampai kepikiran kayak gitu. Tapi gue ngeliat kondisi bini gue juga kasihan gitu kan, sampai akhirnya gue bilang udahlah
gobornya minyak angin. Pas jalan dari lokasi ke hotel. Itu hotel lumayan jauh sih dari tempat Tapi gue. bini lu gimana bini lu? Dia tuh sampai di hotel baru ngerasa kayak gitu di hotel. Badan kok agak-agak greges lah ya bahasa dia. Badan gue meriang, greges kok. Kenapa ya gitu? Yaudah lu nggak usah mandi deh, gue bilang. Udah istirahat aja, mungkin lu kecapean kali masuk angin karena kan berangkat dari Bekasi lumayan tuh kan, sekitar 12-13 jam lah gue di perjalanan naik motor. Ini ngigo juga ya abis itu ya? Ya pokoknya tuh demam, terus ngoceh-ngoceh lagi tidur. Nih orang kenapa sih, gue bilang sampai nggak ya di luar nalar gue lah. Ya pokoknya nanti lah gue ceritain itu, ada videonya. Dari sini nih sob mulai Ini nih deh. tuh. Oh ini. Secara gambar. Loh, Nah, wih. tuh lo lihat kan? Itu tadi tuh. Nah, itu kayak sekelebat kamera gue langsung Tuh. berputar kan? Iya. Tapi itu beneran tuh ya, nggak ada apa namanya lu puter-puter Gak gitu. ada, gue taunya tuh setelah gue edit di laptop, gue nggak pernah deh ngalamin kamera gue, walaupun dengan harga yang murah tapi nggak terlalu murahan juga sih gitu. Oh, ini mobil apa nih? Nah ini sejarahnya nih mobil ambulans saat buat ambulan. mengevakuasi keluarga dari almarhum nih tempatnya Mbak Marijan. Sampai kebakar juga ambulannya ya? Itu udah nggak ketolong sob. Lokasinya tuh bener-bener wah mencekam deh. Lu kalau masuk sini tuh auranya diorama ya, kalau gue bilang nih diorama asli lokasi rumah almarhum. Nah, ini barang-barang asli semuanya nih. Oh, ini kayak rumah dia apa gimana nih? Nah nanti gua kasih tahu ini posisi rumah Mbah Marizan ini di ruang tamu. Jadi ada sketsa gambar foto-foto asli sebelum kena erupsi ini ada nih. Ini pondasi rumah, ruang tamu. Kalau nggak salah tuh almarhum Mbah Marizan ini dengan posisi sujud waktu erupsi Gunung Merapi ini Ngurus gebel meletus. tuh ya? Ya, dia mau dievakuasi, dia minta ditinggal karena dia berpegang teguh sama janjinya dia sama, ya ibaratnya kan dia juru kuncen di situ sob. Nggak mungkin lah dia ninggalin di situ. Udah ada perjanjian khusus lah, gua nggak ngerti. Ini bener-bener barang-barangnya dia nih yang Emang asli aslinya real dia tuh gitu ya? loh, memang rumahnya dia. Ketutupan debu gitu ya sampai. Tapi ini temboknya jadi nggak ada nih, apa memang Hancur sob, semuanya hancur. Ini rumah udah banyak apa ya, udah banyak diubah ya jadi ya, kayak ini bangunan baru lah boleh bilang. Tapi secara struktur bangunan, pondasi, ubinnya dia tuh masih ada. Nah ini monumen yang apa, bukan monumen sih jatuhnya, ini makam napak tilasnya almarhum yang minta untuk dimakamkan di lokasi rumahnya tuh. itu foto-fotonya tuh ya banyak. Nah foto-fotonya. ini bener-bener foto aslinya dia nih saat sebelum dan sesudah erupsi. Nah bini gue asik nih kan, ngambil gambar, ngeliat-liat foto, nanti gantian gue yang pegang. Ya itu bagi cerita aja ya, nanti biar pengalaman kita bisa jadi satu pelajaran nih. Tapi paling enggak yaitu tetap mawas diri, ngontrol, jangan sampai terjadi suatu hal yang di luar logika. Itu aja sih. Iya lu kayak bapak gue lo. Yaudah gue balik cabut. Thank you kopinya, kedepannya kita bisa silaturahmi lagi. Amin. Sehat semua. Gue cabut ya. Oke. Assalamualaikum deh. Thank you. Waalaikumsalam.